Apa yang membuat Nabi dan Rasul dijaga Allah? Halo? Karena yang keras. Karena keimanannya. Karena apa lagi? Ya? Sumbernya dari keimanan. Nah, kira-kira sekarang kalian punya iman enggak? Halo? Masih yakin kepada Allah? Pastikan Allah pun akan menjaga kamu. Itu kalimatnya dari kalimat ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah. Para nabi dan para rasul itu menjaga keimanannya ke Allah. Tidak menyakiti Allah. Tidak menyinggung perasaan Allah. Kira-kira begitu. Allah sangat tersinggung kalau yang diharamkannya itu dilanggar. Itu tersinggung sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak suka dipersekutukan dengan yang lainnya. Seluruh nabi dan rasul itu bersih dari seluruh gejala kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, pembangkangan, bersih. Seluruhnya tunduk patuh kepada Allah, maka Allah jaga. Pertanyaannya, apakah kalau kita sama menjalankan dan memiliki apa yang telah dan senantiasa dijaga oleh para rasulnya, apakah kita tidak akan dipelihara oleh Allah? Halo? Apakah kita juga akan dipelihara oleh Allah? Pastinya kan begitu. Jadi bukan karena fisiknya, tapi karena nilai spiritualitasnya, ilmunya, keimanannya, karakter dan kepribadiannya. Seseorang agung mulia itu karena itunya. Ganteng banget misalkan, tapi jahat. Ya, main gampar aja sama orang. Halo? Maaf ya, wajahnya mungkin sangat menyeramkan. Semua orang takut kalau ngelihat wajah dia. Tapi sangat dekat. Ya, kamu tahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau lagi lewat, itu anak-anak lari. Takut. Orangnya besar, tinggi besar dan tegas gitu ya. Tapi seluruh istrinya mengakui kelembutan beliau. Termasuk ada anak yang kalau ketemu Umar itu justru diam dia. Senang ketemu Umar. Karena nggak dilihat fisiknya. Umar orang yang secara fisik itu kadang-kadang menakutkan begitu, menyeramkan. Ya, wajah Arab ganteng tapi seperti itulah katakanlah. Tapi ternyata karena akhlaknya yang sangat luar biasa, makanya setan takut sama dia. Ya. Nah, takutnya tentu bukan karena fisiknya sebenarnya, tapi karena kekokohan iman dia. Sampai Rasulullah mengatakan, andai kata ada Nabi sesudahku, maka Umar orang. Halo? Bisa difahami sampai di situ? Nah, jadi dalam hidup ini anak-anakku sekalian, ini persoalan kita hidup itu memang sifat kita itu salah satunya menjiplak dan meniru. Tinggal kita mau niru siapa. Meniru orang sukses atau meniru orang gagal. Siapa yang sukses? Sudah jelas Allah telah memberikan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan. Tidak hanya sukses, layak dijadikan teladan. Apapun yang muncul dan tampak dari dia adalah teladan. Senyumnya, cara bicaranya, cara semuanya. Ada seseorang pemuda menghampiri Nabi langsung mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku berzina. Angga aja langsung mengkerut. Wih, kok berani?
Nggak ada satupun di antara kamu datang ke Ustaz. Ustaz izinkan aku berzina. Ada? Kalau ada gue gampar. Nah itu para sahabat juga kaget tuh Mu'adz. Ini orang nggak tahu diri ya, udah haram minta izin lagi. Kira-kira kan begitu. Tapi Nabi mengatakan, udnuhuli, dekatkan dia padaku. Ta'al, dekat. Rasulullah mengajak dialog dengan dia. Saya biasa menggunakan ta'bir saya, atuhibbu ayyakuna dzalika fi ummika. Kamu mau kalau hal itu terjadi dengan ibumu. Maksudnya ada orang yang menzinahi ibu kamu. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Jangan jauh-jauh lah. Ibu kamu lagi jalan sama ibu misalkan. Tiba-tiba ada orang, pemuda atau siapapun, meluk ibu kamu. Marah nggak? Hah? Marah tidak? Lu siapa ya? Kan gitu tuh langsung aja tuh. Hamzah dengan taekwondonya langsung. Lu ngapain lu? Itu lu sentuh ibu gua. Enak aja. Gitu. Pasti marah. Kata sang pemuda itu, lah ya Rasulullah. Tentu enggak. Maka Nabi mengatakan, wa kadzalika. Begitu halnya dengan orang lain pun. Karena ketika seseorang berzina, itu pasti zina dengan seseorang ibu dari orang lain. Kamu mau kalau itu terjadi dengan istrimu, kalau kamu punya istri, tiba-tiba ada orang yang merayu istrimu dan berzina dengannya. Kamu tega, kamu biarkan, kamu suka. Enggak ya Rasulullah. Dia mengatakan, tidak ada satupun di antara manusia yang ridho dan rela istrinya disinahi oleh orang lain. Dan beberapa keluarga bibinya disebut oleh Nabi SAW. Dan selalu dia mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Itulah lihat. Sikap sosiologis seorang muslim. Kalau kamu tidak mau diperlakukan itu oleh orang lain, jangan perlakukan. Kalau kamu mau zina, pasti zina dengan ibunda seseorang, zina dengan istri seseorang, atau zina dengan putri seseorang. Atau bibi, pakle, pakde. Lihat, diajak dialog seperti itu. Dari hati ke hati secara persuasif meyakinkan. Maka dia pun, kalau begitu doakan saya ya Rasulullah. Maka Nabi pun mendoakan dia sering mengatakan dalam sebuah hadits, Allahumma dhahhir qalbahu wa hassin farjah. Atau kama qal. Lihat teks aslinya, nanti kamu lihat referensinya yang lebih tepatnya. Tapi intinya di situ Nabi mendoakan dia dengan dua hal, Ustaz Fatur. Ya Allah, peliharalah, sucikan hatinya. Dan peliharalah kehormatannya atau kemaluannya. Maka semenjak itu, dia tidak pernah terbersit untuk berzina. Kenapa? Pertama jelas itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, iqtina fikri. Puas dengan jawaban Nabi. Dalam suasana yang sangat dialogis, Nabi hanya bertanya, dia sendiri yang menjawab dari fitrahnya. Tentu tidak. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, dizinahi di antara salah satu di antara keluargamu, jangan kau lakukan itu terhadap orang lain. Itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak dimurkai dan tidak juga tersesat. Filosofi yang kemarin atau yang pernah Ustaz sampaikan, kalian sudah hafal itu? Filosofinya apa? Filosofi hidup dari tidak dimurkai dan tidak tersesat apa? Kenapa dimurkai? Karena dia menyesatkan. Kenapa dia tersesat?
Ya karena dia disesatkan. Jadi jangan menyesatkan dan jangan mau disesatkan. Jangan merusak orang dan jangan mau dirusak orang. Bukankah begitu? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak filosofi hidup yang dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu intinya di situ. Jangan mengganggu seperti kamu tidak mau diganggu.